Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu memaparkan tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Diajukan untuk memenuhi tugas yaitu pendidikan dosen pengampu Dr. Imam Syafi'i MAG. Dengan nama kelompok kami yaitu yang pertama Devia Andani, yang kedua Imron Maulana, dan yang ketiga Karmilah. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan pembahasannya yaitu A. Tujuan keagamaan pendidikan Islam. Tujuan ini difokuskan pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pencapaian tujuan pendidikan ialah pembentukan insan kamil dengan pola takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akal dan perasaannya, ilmunya dan kebudayaannya pantas menjadi khalifah Allah di bumi, membina dan menjaga sesamanya. Yang B, tujuan keduniaan pendidikan Islam. Tujuan ini yang dinyatakan dalam pendidikan modern saat ini yang diarahkan dalam pekerjaan yang berguna, pragmatis untuk mempersiapkan anak menghadapi masa depan. Untuk materi selanjutnya, dipersilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga atau C, taksonomi tujuan pendidikan Islam. Nah, kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, tasein, yang berarti untuk mengklasifikasikan. Dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi hierarki dari sesuatu hierarki atau prinsip yang mendasari dari klasifikasi menurut beberapa skema taksonomi. Nah, kita dapat membuat taksonomi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan jasmaniah atau ahdof al-jismiyah. Dikaitkan dengan tugas manusia selaku khalifah di muka bumi ini yang harus memiliki kemampuan jasmani yang bagus di samping rohani yang teguh. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan rohaniyah atau ahdof al-ruhiyah. Tujuan pendidikan rohaniyah diarahkan pada pembentukan akhlak mulia. Muhammad Qutub mengatakan bahwa tujuan pendidikan rohaniyah mengandung pengertian ruh yang merupakan mata rantai pokok yang menghubungkan antara manusia dengan Allah, dan pendidikan Islam harus bertujuan untuk membimbing manusia sedemikian rupa sehingga ia selalu tetap berada di dalam hubungan dengannya. Kemudian yang D yaitu tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan umum. Nah, menurut Profesor Muhammad Atiyah El-Abrosi menyimpulkan 5 tujuan, yaitu untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia, mempersiapkan untuk kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan untuk mencari rezeki dan memelihara segi manfaat, menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan rasa keingintahuan, dan memungkinkan mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir ada menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu, agar dapat menjadi rezeki dalam hidup di samping memelihara kerohanian dan keagamaan. Nah, kemudian ada tujuan khusus. Memperkenalkan kepada pelajar akan akidah-akidah Islam, dasar-dasar, asal-usul ibadat, dan cara-cara melaksanakannya dengan betul, dengan membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah agama dan menjalankan serta menghormati syiar-syiar agama. Kemudian menumbuhkan kesadaran yang benar pada diri pelajar terhadap agama.
Kemudian menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan dalam adab dan pengetahuan keagamaan untuk mengikuti hukum-hukum agama dan dengan kecintaan dan kerelaan. Selanjutnya menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam, kemudian menumbuhkan rasa optimisme, kepercayaan diri, tanggung jawab, menghargai kewajiban, tolong-menolong atas kebaikan dan takwa, kasih sayang, dan berkorban untuk agama dan tanah air. Selanjutnya ada mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda dengan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai, menambahkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka, dan yang terakhir membersihkan hati mereka dari dengki, hasad, iri, benci, egoisme, hianat, perpecahan, dan perselisihan. Kemudian yang yaitu tentang arah tujuan ilmu pendidikan. Nah, bila kita ingin bertanya tentang arah dan tujuan ilmu pendidikan Islam, kita harus melihat tujuan hidup manusia di dunia ini. Tujuannya yaitu tertera dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mengarahkan manusia agar selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya. Dan yang terakhir, mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian materi yang terakhir akan dilanjutkan oleh Devia. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jawad Dahlan. Dalam Islam terdapat dua konsep ajaran Rasulullah, yang maknanya sangat padat dan memiliki kaitan erat dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu iman dan takwa. Kedua konsep tersebut tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai derajat iman dan takwa. Yang kedua, menurut Abdul Fattah Jalal. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah. Kemudian menurut Abdurrahman Saleh, menyebutkan bahwa Al-Quran dan hadis mengisyaratkan tujuan pendidikan Islam itu bersifat absolut dan final. Yang keempat, menurut Syekh Naqwib Al-Attas, merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik. Yang dimaksud manusia yang baik dalam konteks pendidikan agama Islam adalah manusia yang beradab, manusia yang dapat menampilkan keutuhan antara jiwa dan raga dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima, menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, menggarisbawahi bahwa tujuan hakiki pendidikan adalah kesempurnaan akhlak. Sebab itu, ruh pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelompok 3 telah menyampaikan atau telah memaparkan materi makalah kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan audiens yang telah mendengarkan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.